Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Welcome back again di Andi Graystone Channel. Dan ini adalah segmen Analisa Pagi, segmen di mana kita akan mengulas kembali untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Happy weekend teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 18 Oktober 2025 ya. Kondisi dari market kemarin dibawa turun sampai 104 ribuan ya. Sekarang udah kembali balik naik ke 107.000 something ya. Pergerakan Bitcoin masih cenderung korektif. Apakah ini sudah market udah bottom gitu ya? Ini pertanyaan banyak orang sebenarnya. Jadi kita akan untuk bahas hari ini teman-teman. Mungkin pembahasan kita mulai dulu dari outlook dari market ya. Hari ini nggak terlalu ada sentimen yang gimana-gimana, tapi kemarin kita dapat data CPI and core CPI dari Uni Eropa, hasilnya adalah inflasi naik dari data CPI year on year di 2% menjadi 2,2%, sementara data core CPI inflation naik dari 2,3 menjadi 2,4 gitu. Amerika Serikat nggak ada berita yang gimana-gimana sih. Kemarin Presiden Trump sempat pidato juga ya, tapi tidak terlalu impactful ke market gitu. Bahkan berita yang terbaru adalah Menteri Keuangan Trump, Scott Bessent, akan berbicara dengan mitra dagang Tiongkok pada hari Jumat. Jadi ini lagi dalam tahap perbincangan gitu. Ya antara He Lifeng ini dari Cina ya, dan juga Scott Bessent itu yang akan saling berinteraksi. Kita nggak tahu keputusannya akan seperti apa nanti. Kita akan tunggu teman-teman, karena hari ini kita berada di hari Jumat waktu Indonesia, tapi kalau waktu Amerika kan masih hari Jumat gitu ya. Jadi masih dalam perbincangan. Nanti kalau udah ada news terbaru kita akan update ke teman-teman gitu. Kalau untuk hari Sabtu memang dari kalender ekonomi nggak terlalu gimana-gimana. Market juga akan banyak yang libur ya kan, market saham, market forex semuanya close di weekend. Jadi waktunya untuk trader-trader besar ini ambil liburan dulu seperti itu. Teman-teman, di sini saya mau sedikit update tentang DXP. Mungkin teman-teman ada yang sempat ikut pre-sale ya. Saat ini harganya udah naik teman-teman, dari yang sebelumnya itu di 0,221, sekarang udah di 0,228, dan ini udah dekat lagi mau ke 0,3 ya. Semakin dekat untuk kita melihat token ini listing gitu. Jadi ini adalah project pre-sale yang belum rilis ya. Artinya dia masih dalam tahap pendanaan gitu, di mana orang-orang yang pengen buat ikut berpartisipasi itu kalian bisa ikutin pre-sale gitu. Tapi kalau teman-teman yang mungkin tidak berminat juga tidak masalah gitu teman-teman. Jadi ini project baru, dia ada posting nih di tanggal 14 November, katanya ada something big yang akan datang. Aku coba untuk telusuri komen-komennya ya, lumayan menarik teman-teman. Ada beberapa info yang aku mau komen ke teman-teman terkait dengan TGE nanti ya. Jadi token ini ketika dia nanti udah mulai masuk menjelang listing ya, atau periode TGE-nya, itu tokennya akan bisa dijual bertahap ya. Jadi ini tujuannya adalah supaya ketika awal tokennya listing harganya nggak ngedam. Jadi akan ada distribusi 10% di awal dan kedepannya akan diteruskan selama 8 bulan gitu. Jadi selama 8 bulan tokennya akan pelan-pelan dibuka gitu. Ini informasi yang aku dapat. Jadi dia nggak langsung semuanya bisa dijual sekaligus teman-teman. Itu ya, dan proses pre-sale ini diharapkan sih selama 8 bulan ini harganya bisa tetap terjaga gitu. Mungkin ekspektasi kita di awal-awal karena jumlah supply-nya otomatis akan sangat sedikit, moga-moga bisa naik ke ratusan persen. Ya, moga-moga seperti itu. Karena biasanya project kalau dia itu sudah berhasil listing, terutama yang pre-sale, itu kan semuanya pakai modal ya teman-teman. Pakai modal, bukan gratisan. Kalau kayak airdrop kan kadang-kadang bisa jackpot ya. Kadang-kadang airdrop aja bisa jackpot loh. Kalau token pre-sale mestinya dengan modal yang ada harus lebih hype gitu. Tapi ya itu masa depan kita nggak tahu. Moga-moga bisa balik modal semuanya untuk yang ikutan, even kalau bisa cuan gitu. Meskipun nanti akan ada periode kayak unlock gitu setiap bulannya gitu. Saya rasa ini metode yang mereka ambil supaya tidak terlalu banyak supply beredar gitu. Jadi pelan-pelan bakalan ada unlock
Gitu. Artinya kalau teman-teman misalkan punya sekian, misalkan 1000 ya, 1000 DXP, berarti 10%-nya 100. 100 yang bisa teman-teman likuidasi, jual gitu. Nanti bulan depan kebuka lagi 100. Bulan depannya lagi kayak gitu. Jadi ini kabar terbaru sih. Aku juga baru tahu. Kemudian ya itu sih, sekarang mereka lagi banyak promosi ya di tempat-tempat strategis di Jepang, di Hong Kong gitu ya. Oke, ya itu sih teman-teman. Sekarang kita coba untuk cari berita yang lain. Kemungkinan Bitcoin turun di bawah 100.000 naik menjadi 52%. Ini berdasarkan polling yang dilakukan di Polymarket. Ya, Polymarket memprediksi bahwa kemungkinan Bitcoin ini turun di bawah dari 100% itu hanya 52%. Sementara dia turun di bawah 95% hanya 25%. Turun di bawah 95.000 ya maksudnya. Itu hanya 25%. Kalau kemungkinan Bitcoin untuk turun di bawah 90.000 itu hanya 10%. Gitu. Ini menarik sih hasil polling yang dilakukan. Gitu ya, moga-moga aja Bitcoin nggak turun dalam ya. Florida move to legalize ya Bitcoin investment in state fund. Florida bergerak untuk melegalkan investasi Bitcoin di dana negara. Nah, Florida kita tahu menjadi salah satu negara bagian Amerika Serikat yang memang sudah menyetujui yang namanya HB 183. Ini terkait dengan Bitcoin sebagai reserve ya negara bagian tersebut. Dan mereka secara undang-undang itu diperbolehkan untuk menginvestasikan 10% dari aset cadangan dana mereka itu untuk dimasukkan ke kripto gitu, termasuk Bitcoin di dalamnya. Ini tentu saja merupakan sebuah berita yang bagus dan juga exposure yang bagus. Moga-moga aliran dana tersebut akan masuk ke koin yang tentu saja bisa memberikan dampak gitu. Kemudian dari berita yang lain ada Bitmain, chairman-nya yaitu Tom Lee mengatakan gelembung telah pecah di perusahaan perbendaharaan aset digital karena banyak yang diperdagangkan di bawah nilai aset bersihnya. Ini komen terkait dengan kondisi dari banyak altcoin yang bisa dibilang mengalami selling pressure ya. Dia mengambil contoh dari harga Bitcoin hingga Dogecoin dan berupaya mengoperasikan kendaraan yang diperdagangkan secara publik yang menyediakan exposure jual terhadap aset tersebut dalam bentuk saham. Jadi bisa dibilang banyak sekali perusahaan-perusahaan kripto itu yang berguguran di cycle sekali ini gitu ya. Even perusahaan-perusahaan yang besar atau proyek-proyek kripto yang besar pun juga tumbang dan telah bubble gitu ya, menyebabkan ya altcoin banyak yang crash gitu. Tapi untuk beberapa koin yang memang masih dipegang oleh institusi itu biasanya masih akan tetap survive gitu. Dalam artian Bitmain dia pegang Ethereum ya gitu, jadi ya dia masih sangat positif. Kemudian dari berita yang lain adalah mantan NFT spesialis dari OpenSea mengubah dirinya menjadi agregator perdagangan kripto. Ini sebuah shifting yang lumayan oke ya yang dilakukan, di mana keruntuhan pasar NFT menyebabkan OpenSea memecat lebih dari separuh stafnya. Namun, startup ini telah mengubah dirinya menjadi tempat jual beli semua token, termasuk meme token dan juga volume perdagangan yang kembali melonjak. Oh, OpenSea udah jadi exchange teman-teman, yang sebelumnya mereka itu berfokus pada NFT, karena NFT itu zamannya Gozali, ya kan, Gozali Everyday, terus CryptoPunk, Bored Ape, nah itu sekarang udah nggak laku lagi, ya, jadi sekarang mereka berfokus di yang namanya perdagangan kripto, termasuk juga meme token. Jadi ganti bisnis. Kemudian ada Ripple siap memasuki bisnis perbendaharaan corporate dengan mengakuisisi G-Treasury senilai 1 miliar. Nah, G-Treasury ini merupakan salah satu penyedia layanan infrastruktur yang bakalan mendukung Ripple, terutama dari bidang payment ya. Gitu. Ya, bagus sih sebuah integrasi yang dilakukan. Ini tadi berita yang tadi. Kemudian dari liquidation teman-teman, yang pasang long position masih banyak ya, sehingga menyebabkan 600 juta US dollar terlikuidasi dari long position, dengan total 24 jam terakhir yang kena liquid ini hampir mendekati 1 miliar. Jadi nggak kapok-kapok.
Nggak kapok-kapok, leverage-nya masih sangat tinggi ya kan, sehingga ketika market di bawah turun, terlikuidasilah mereka-mereka semua itu gitu. Dan ini akan membuat nah ini dia udah diupdate ya. Bitcoin masih punya opportunity liquidity di kisaran level 104.000. Jadi hati-hati buat teman-teman, tebal banget orang yang nunggu Bitcoin turun ke 104.000 ke depan. Gitu, tebal banget. Hati-hati Bitcoin bisa ngetes atau menuju area-area tersebut. Kemudian dari ETF spot ETF Bitcoin and Ethereum spot ETF ya, kalau kita lihat 536 juta US dollar keluar dari Bitcoin spot ETF di perdagangan per 16 Oktober kemarin. Sementara kalau dari Ethereum-nya hanya 56 juta US dollar saja yang keluar. Gitu. Lumayan gede sih outflow yang terjadi pada market. Dan ini adalah kondisi dari altcoin, ada beberapa yang positif, DAS, Sora, GTO, Toshi, USD, tapi beberapa yang lain masih merah. Itu untuk altcoin ya. Nah, sekarang aku mau update aja gimana kondisi dari Bitcoin ke depan. Teman-teman udah clear ya outlook dari Bitcoin? Kalau belum clear, di sini aku coba untuk quick aja. Jadi gini, karena banyak sekali yang menanyakan kepada saya apakah ini sudah masuk ke bear market atau belum. Kalau dari opini saya sendiri, ya opini ya teman-teman, pendapat, saya mengacu kepada wave theory, di mana proyeksi pergerakan Bitcoin saat ini berada dalam ending diagonal, ya, di mana saat ini kita lagi ongoing untuk mencari wave 5, gitu. Jadi untuk dia mencari wave 5 dalam pola ending diagonal, dia harus membuat pattern yang namanya rising wedge pattern, ya, dengan 5 wave. Dengan 5 wave, ada 3 wave kenaikan, ada 2 wave koreksi. Kalau kita lihat di sini, ini adalah pola namanya rising wedge. Kalau teman-teman bingung bisa cek di Google. Rising wedge ya. Nah, polanya seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini polanya, dimana nanti kalau dia sudah capai wave kelima, itu dia akan ada bantingan turun lumayan ekstrim ya. Jadi itu, dan yang sekarang yang saya perhatikan yaitu ekspektasinya pergerakan Bitcoin ini masih bisa naik ke wave 5. Sekarang dia lagi koreksi mencari wave 4. At the end dia nanti akan ada kenaikan ke wave 5. Ingat ya, polanya itu ada 1, 2, 3. Ada 3 higher high yang bakalan diciptakan. Gitu. Dalam artian ya ini 1, 2, dan juga 3 ya, wave 1, wave 3 dan wave 5. Sementara ada higher low yang tercipta yaitu sebanyak 2, 1, 2 gitu. Jadi satu di sini yaitu di wave 2, satu lagi di wave 4 gitu. Jadi Bitcoin ini masih koreksi mencari wave 4 untuk dia naik sekali lagi mencari wave 5 gitu. Moga-moga seperti itu. Kalau kita lihat dari structure sih memang seperti itu ya. 1, 2, 3, di sini juga ada 2. Gitu. Ketika dia sudah breakdown di sini, maka kita akan bearish. Kita akan masuk ke fase bearish. Gitu. Jadi di sini posisi kita masih di 107, so far masih aman. Aman banget ya. Aman banget. Volume smart money juga masih oke, dilihat dari time frame weekly, volume perdagangan juga masih bagus. Jadi secara momentum ini menurut saya masih belum bearish. Masih butuh koreksi. Nah, perjalanan dari wave 3 ke wave 4 ini disebut sebagai ABC corrective wave. Dan kebetulan pola yang terbentuk itu adalah expanded flat correction. Ini aku coba mengulang aja sih teman-teman. Yang ini ya polanya expanded flat correction, di mana terdiri dari wave A, B, dan juga C. Untuk mencari wave A dia ada 3 wave. Untuk mencari wave B ada 3 wave lagi. Untuk mencari wave C ada 5 wave. Jadi di sini kita udah confirm wave 3 di sini ya. Nah, di sini. Jadi ini kita bergerak dalam sebuah A, B, and then C koreksi. Gitu. Kita mencari dari wave B ke wave C, di mana nanti kita akan complete wave 4 di sana. Ya. Terus untuk mencari wave A kan ada 3 wave. Nah, 1A, B, dan juga C. Di sini juga sama. Ini adalah wave A, B, dan juga C. Gitu ya. Nah, di sini dia butuh 5 wave penurunan. Jadi kemungkinan bakalan seperti ini. Ini adalah wave 1, wave 2. Sekarang kita on running wave 3. Nanti ada wave 4 dan juga wave 5. Gitu. Kurang lebih seperti itu nanti struktur pergerakannya. Jadi kalau harga Bitcoin hari ini udah mulai naik, jangan terlalu senang dulu.
gitu. Bisa jadi kita masih akan create level bottom di bawah. Terus beli gimana caranya untuk mencari wave 4 gitu ya. Kita bisa ambil dari sini guys, dari swing A di sini ya, kita tarik ke swing B seperti ini dengan Fibonacci retracement. Kita akan dapat dua target, yaitu di 102.000 atau kita bulatkan di 103 ya, 103.000 sampai dengan 96.000 ya, 95.000 something sebenarnya, tapi kita bulatkan aja 96 gitu. Jadi itu target yang bisa tercapai untuk Bitcoin ke depan. Tuh tokeknya bunyi. Masuk nggak sih suara tokeknya? Ya itu teman-teman. Nah, kalau kita breakdown lebih kecil ya, ini kan Bitcoin sebelumnya saya expect Bitcoin ini bisa naik nih sampai sampai level 118.000. Ternyata buyer nggak sekuat itu ya kemarin, mentok sampai di 116.800, Bitcoinnya udah kena reject, dan sekarang kita on running mencari wave 3 guys. Gitu. Kenapa saya yakin ini wave 2 sudah tercapai? Nah ini kalau kita bedah di time frame satu jam ya teman-teman, ini kita consider sebagai wave A, B, dan juga di sini wave C gitu. Jadi di sini. Nah di sini kita udah mulai create yang namanya penurunan guys. Ini adalah wave I don't know, mungkin ini wave 1, ini adalah wave 2 nya. Sekarang kita on running wave 3, nanti akan ada wave 4 dan juga wave 5 gitu. Itu di skala besar ini kita complete wave 3 gitu. Nanti dia akan ada retrace lagi mencari wave 4 dan masih ada wave 5 lagi turun nanti gitu. Jadi itu skenario yang possible untuk Bitcoin ke depan gitu. Makanya dari saya sendiri melihat karena strukturnya seperti itu ya, kita masih akan ada possibility untuk mendapatkan tekanan. So jangan panik buat teman-teman. Ingat nanti kalau misalkan teman-teman yakin Bitcoinnya naik lagi ya, teman-teman bisa reakumulasi ketika perjalanan market sudah berada di wave 4 atau wave 4 menuju wave 5, atau ketika market ini lagi mencari wave 3 di sini gitu. Itu udah waktu-waktu yang oke buat teman-teman reakumulasi. Kalau target saya sih Bitcoin under 100 itu udah ideal banget buat cicil. Itu ya itu sih teman-teman untuk sekarang ini. Kita expect nanti masih bakalan ada kenaikan ke depan, jadi jangan khawatir. Even itu sekarang kita masih dalam tekanan jual kayak gitu ya, tapi saya masih percaya market bakalan naik gitu. Gimana menurut pendapat kalian? Saya senang sekali mendengar kalau kalian bisa menyampaikan, mengutarakan opini kalian atau analisa teman-teman, biar kita bisa sama-sama memperluas perspektif. Kalau untuk Ethereum, ini juga banyak yang menanyakan. Ethereum so far masih dalam konsolidasi di broadening wedge. Kalau teman-teman lihat polanya itu namanya ascending broadening wedge pattern. Benar ya ascending ya atau descending? Oh ya, descending broadening wedge pattern nama polanya, di mana ini adalah pola ketika pergerakan dari si market atau koin gitu ya. Dia naik, mentok, terus dia konsolidasi. Konsolidasinya itu cenderung agak sedikit turun. Dan itu yang kita temukan pada Ethereum saat ini. Ethereum sedang konsolidasi, agak sedikit turun, dan ini bakalan painful ya. Dan potensinya dia masih akan running mencari wave 4 untuk nanti sekali lagi tembus ke wave 5. Gitu. Harapannya akan seperti itu. Moga-moga trigger itu datang dari cut rate-nya The Fed di akhir bulan. Itu semoga di sana triggernya. Nah, kemana potensi dari Ethereum? Kalau dari saya sendiri nggak bisa menggambarkan dia secara spesifik di mana target pastinya. Ya, kita bisa pakai Fibonacci sebenarnya, tarik dari swing 2 ke swing 3 atau wave 2 ke wave 3 gitu ya. Level-level target itu bisa di antara level 3.800 which is di harganya sekarang, even bisa lower ya, 3.500, 3.200 pun juga masih bisa dibilang possible gitu. Selama wave 4 ini tidak overlapping, tidak sampai di bawah wave 1, itu masih sangat wajar gitu. Jadi itu sih yang kita perlu perhatikan buat Ethereum. Jadi Ethereum masih koreksi, yes. Apakah nanti bakal naik? Moga-moga masih bisa naik
Gitu. Semua akan didukung dengan Bitcoin dominance yang sekarang ini pelan-pelan mencoba buat naik. Kalau nanti Bitcoin dominance sudah mentok di area resistance, moga-moga ada bantingan turun sehingga memungkinkan terjadinya altcoin season kembali. Gitu. Jadi itu sih. Moga-moga bisa bermanfaat buat kalian. Jika teman-teman suka konten seperti ini, jangan lupa like, sharing juga ke komunitas kalian yang lain biar mereka tahu outlook daripada Bitcoin. Gitu. Kita akan selalu update ke teman-teman, so don't worry. Jangan lupa untuk subscribe ya, follow, like, comment, share. Gitu. Kita punya komunitas juga di Telegram. Oh ya, satu lagi, saya ada update kemarin terkait dengan ini teman-teman, Bitcoin repetition fractal ya, cycle. Dimana sekarang kita memang sudah berada di ujung, di penghujung bull market. Dikit lagi kita masuk ke bear market gitu. Moga-moga teman-teman ingat untuk exit dan jangan terlena dengan kondisi market yang masih di bawah naik. Gitu. Buat kemarin juga yang sempat ikut live kita, ini ada beberapa user ID yang menang. Kalian berhak mendapatkan voucher. Voucher itu kalian bisa pakai buat trading di BingX. Expirednya sampai 7 hari setelah hari kemarin. Ya, jadi hari Kamis depan itu masih bisa dipakai vouchernya. Voucher itu kalian pakai buat trading, di mana nanti hasil keuntungannya kalian bisa withdraw, bisa kalian jadikan duit. Gitu. Itu sih. Kalau teman-teman loss misalkan pakai vouchernya nggak ada masalah, aset kalian nggak akan hilang, gitu ya. Jadi congrats buat user ID yang udah menang. Postingannya aku akan taruh nanti di komen, gitu. Aku pin, gitu ya. Oke, thank you so much untuk teman-teman yang udah ngikutin. Dan akhir kata saya Andre, makasih.